SMK Al-Mahrusyah adalah SMK berbasis pondok pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Saat ini SMK Al-Mahrusyah memiliki 2 jurusan, yaitu TKJ dan Multimedia. SMK Al-Mahrusyah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas kompetensi siswanya. Salah satu pengembangan kualitas siswa SMK Al-Mahrusyah adalah melalui kegiatan karya ilmiah remaja yang mampu membuat perangkat IT yang dinamakan Urban Farm System versi 1.0. Urban Farm System versi 1.0 merupakan perangkat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola air limbah rumah tangga di Ponpes Al-Mahrusyah menjadi air dengan baku mutu yang telah memenuhi standar UU PPLH. Urban Farm System versi 1.0 merupakan perangkat yang digunakan untuk mengendalikan dan mengelola air limbah rumah tangga di Ponpes Al-Mahrusyah menjadi air dengan baku mutu yang telah memenuhi standar Undang-Undang Pengendali Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, kami akan menampilkan presentasi hasil karya ilmiah remaja siswa kami oleh Makila Abdul Sulaiman Zakaria dan Andre Antoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makila Sulaiman Abdul Zakaria. Saya dari SMK Al-Mahrusyah Lirboyo, Kota Kediri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang karya penelitian kami yang berjudul Urban Farm System versi 1, Mikrokontrol Pengelolaan Air untuk Pertanian Perkotaan. Latar belakang kami di sini melakukan penelitian ini adalah karena adanya perkembangan industri, pertambahannya penduduk. Perkembangan industri dan bertambahnya penduduk akan berdampak negatif pada pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Pencemaran air itu tersendiri akan menimbulkan masalah yang mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air, menurunnya ketahanan pangan. Dari latar belakang kami ini, kami merumuskan masalah agar penelitian kami ini dapat tertuju atau terfokuskan. Permasalahan masalah yang pertama adalah bagaimana menyusun bahasa pemrograman sehingga dapat menghasilkan baku mutu berupa pH, suhu, dan TDS. Yang kedua adalah bagaimana mengoneksikan mikrokontrol kami ini dengan jaringan internet. Yang ketiga adalah bagaimana menginstalasi sistem filter air ini dengan mikrokontrol yang kami buat. Yang keempat adalah bagaimana mikrokontrol kami ini Yang keempat adalah bagaimana menginstalasi perangkat mikrokontrol pada sistem hidroponik. Yang kelima adalah bagaimana perbandingan hasil baku mutu air, hasil baku mutu air sumber dengan hasil baku mutu olahan setelah difilter. Adapun tujuan penelitian kami adalah untuk memahami metode penyusunan bahasa pemrograman C menggunakan Arduino Uno yang dapat menampilkan hasil pembacaan kualitas air berupa parameter pH, suhu, dan TDS. Yang kedua adalah untuk mengetahui keberhasilan konektivitas mikrokontrol kami dengan Arduino melalui jaringan internet berupa Wi-Fi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui teknik menginstalasi sistem filter air limbah dengan mikrokontroler. Yang keempat adalah untuk menguji hasil instalasi seluruh perangkat instalasi pengolahan air limbah yang akan diaplikasikan pada asrama Pondok Pesantren Al-Mahrusyah Lirboyo, Kota Kediri. Manfaat yang kami peroleh dari penelitian kami adalah manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat bagi peneliti adalah menambah hasanah pengetahuan peneliti tentang pengolahan limbah rumah tangga.
dan dapat diterapkan untuk masyarakat, khususnya di pondok pesantren. Dan dapat juga meningkatkan pengetahuan penelitian tentang pembuatan aplikasi pengolahan limbah rumah tangga yang terkoneksi dengan jaringan internet. Adapun manfaat bagi masyarakat dan pemerintah adalah sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pemulihan air di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan diharapkan dapat memberikan ketahanan pangan khususnya di bidang sumber daya air yang bermanfaat untuk pertanian perkotaan yang lahannya semakin sempit. Sekaligus memberikan sumbangsih yang nyata terhadap dampak pencemaran air limbah rumah tangga. Untuk mempersiapkan dan melakukan penelitian kami ini, kami juga harus melakukan kajian literasi, tinjauan pustaka sebagai dasar ilmu kami untuk menunjang penelitian kami ini. Kajian literasi yang harus kami gali adalah yang pertama untuk pencemaran air. Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 nomor 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, Undang-Undang PPLH, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah untuk batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Dampak yang akan diperoleh dari kerusakan lingkungan hidup adalah beberapa virus, kuman yang ada di dalamnya, antara lain Salmonella dan E. coli yang terkandung di dalam air. Apabila seseorang mengkonsumsinya, maka ia dapat terserang beberapa penyakit seperti dehidrasi, sakit perut, diare, dan juga penyakit lainnya. Proses penjernihan air. Instalasi penjernihan air wastewater treatment plant adalah sebuah piranti struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain. Cara ini hanya bisa dilakukan hanya untuk air yang kadarnya tidak terlalu tinggi juga, kekeruhannya tidak terlalu parah. Dan untuk beberapa metode penjernihan air adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjernihan air secara kimia. Yang kedua, tablet klorin. Yang ketiga, filtrasi dan penjernihan air dengan menggunakan filter keramik. Kajian yang ketiga adalah mikrokontroller. Mikrokontroller adalah merupakan piranti yang digunakan untuk mengolah suatu data yang masuk dan kemudian diubah menjadi beberapa opsi operasional atau pengendalian. Mikrokontroller yang lazim digunakan adalah Arduino Uno. Arduino adalah pengendali mikrokontrol single board yang bersifat open source, yang dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno revisi 3. Untuk pemrogramannya cukup menggunakan koneksi USB tipe A to tipe B, sama seperti yang digunakan pada USB printer. Arduino juga dapat disambungkan dan mengontrol LED, beberapa LED, dan banyak LED, motor servo, mikro servo, modul, dan sensor-sensor, serta banyak lain komponen lainnya. Sistem hidroponik NFT, Nutrient Film Technique, adalah sistem tanaman hidroponik yang paling banyak digunakan di Indonesia. Sistem ini dipandang lebih mudah, hemat tempat, dan juga perakitannya mudah. Sistem tanaman hidroponik
NFT mudah dipindah-pindahkan dan dibongkar pasang sesuai kebutuhan, dan sangat cocok diterapkan untuk lahan terbuka maupun rumah kaca. Bapak Ibu guru Dewan Juri yang kami hormati, dari latar belakang kami, permasalahan yang kami hadapi, dan tujuan penelitian kami menyimpulkan dalam suatu hipotesis kami, yaitu melalui proses filtrasi dan purifikasi air limbah rumah tangga di asrama Pondok Pesantren Al-Marusyah Lirboyo Kota Kediri sangat memungkinkan untuk diolah kembali menjadi air yang lebih berkualitas yang dapat dimanfaatkan untuk sistem pertanian kota melalui metode hidroponik NFT yang dapat dikontrol kualitas dan kerjanya menggunakan sistem berbasis otomatisasi Urban Farm System versi 1 yang tahan terhadap berbagai perubahan iklim di Indonesia. Adapun jadwal penelitian yang kami mulai dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah prosedur kerja kami yang berbentuk bagan blok. Langkah awal yang kami lakukan adalah menyusun skema kerja kami pada papan kerja kami. Selanjutnya, langkah awal yang kami lakukan adalah untuk merakit sistem hidroponik NFT. Setelah kami merakit sistem hidroponik NFT, kami mulai merakit komponen-komponen, dan selanjutnya itu menyusun bahasa pemrograman dan menyusun komponen-komponen itu pada suatu motherboard, papan inti kami. Setelah kami menyusun komponen dan bahasa pemrograman kami mulai merakit menjadi satu dalam bentuk unit Urban Farm System kami. Urban Farm System kami ini dapat kami kontrol secara jarak jauh melalui aplikasi dalam Android berbasis internet. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, skema kerja yang kami terapkan pada Urban Farm System versi 1 adalah berawal dari air limbah, kita pompa menuju filter RO. Setelah kita filter, lalu kita masukkan ke tangki 1. Di tangki 1 ada pengujian baku mutu berupa sensor pH, suhu, TDS, dan humidity. Setelah baku mutu sesuai, baru kita pindahkan ke tangki 2 untuk pencampuran nutrisi. Baku mutu yang telah kami sensor akan ditampilkan ke layar monitor kami. Setelah itu kita pindahkan ke tangki 2. Di tangki 2 ada pencampuran nutrisi. Setelah nutrisi tercampurkan, baru kita pindahkan ke hidroponik. Dari hidroponik ini kita pindahkan dengan water flow, sistem water flow. Hasil penelitian kami yang pertama adalah hasil pengujian baku mutu air. Pengujian hasil baku mutu air diuji dengan parameter kami, yaitu perbandingan antara air tanah dan air hasil olahan. Yang kami uji adalah pH, TDS, suhu, dan kekeruhan. Di sini perbandingan antara air tanah dengan air olahan tidak begitu berbeda. Meskipun berbeda, itu tidak begitu signifikan. Yang selanjutnya adalah hasil kami melakukan pengujian dengan tanaman hidroponik kami. Hasil yang kami peroleh seperti ini. Perbandingan kami antara perkembangan diameter daun, jumlah daun, dan panjang tumbuhan antara air tanah dengan air hasil olahan. Perbandingannya masih cukup sama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara
air tanah dengan air hasil olahan. Yang ketiga adalah hasil pengujian alat kami, Urban Farm System. Hasil monitoring sensor kami tadi dikirim ke server Blink dan bisa diakses melalui aplikasi Android yang kami buat. Dengan menggunakan Android, kami dapat melihat hasil pembacaan parameter suhu tiap saat sesuai dengan yang kita inginkan, serta mengontrol debit perpindahan antara tangki 1 dengan tangki 2, dan selanjutnya kita pindah ke sistem hidroponik. Kesimpulan kami melakukan penelitian ini adalah, yang pertama, aplikasi Urban Farm System kami ini dapat diterapkan sebagai kontrol pengendali jarak jauh, memanfaatkan jaringan internet untuk mengetahui kualitas baku mutu air. Dan berdasarkan hasil uji kontrol baku mutu air, hasil pengolahan air limbah rumah tangga diperoleh tingkat keasamannya 7,12, yang artinya hasil olahan tersebut netral. Sedangkan uji kontrol nilai total dissolved solid sebesar 521 mg per liter. Berdasarkan hasil uji kontrol baku mutu air, diperoleh kekeruhan 5 NTU, yang artinya air hasil olahan tersebut sama dengan baku mutu yang disyaratkan dengan tingkat pertumbuhan tanaman hidroponik yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pengujian penggunaan air tanah. Urban Farm System yang kami kerjakan ini hanyalah langkah awal dari beberapa pengembangan yang akan kami lakukan ke depannya. Oleh karena itu, kami sadar masih ada beberapa poin yang perlu dilakukan riset lebih lanjut. Di antaranya, perlunya penambahan sistem keamanan pada aplikasi ini supaya meminimalisir terjadinya kerusakan program Urban Farm System kami ini. Yang kedua, perlu adanya penambahan sensor untuk baku mutu air yang melibatkan parameter nutrisi ataupun pencahayaan, sehingga kerja mikrokontroler kami dapat kami optimalkan. Yang ketiga, perlunya kotak pengaman yang ke depan kedap air sehingga Urban Farm System ini dapat digunakan pada kondisi apapun. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.